Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3. Nah, kita akan belajar IPA. Kita masih akan mengulang pembelajaran sebelumnya tentang gaya. Kita masih mengulang pembelajaran tentang gaya. Tentu kalian masih ingat gaya itu apa. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda, seperti pada contoh berikut ini. Ada seorang laki-laki yang sedang mendorong meja dan juga ada seorang laki-laki yang menarik meja. Kedua orang tersebut memberikan gaya pada meja. Lalu gambar berikutnya, seorang laki-laki yang sedang mendorong gulungan jerami. Nah, laki-laki ini juga memberikan gaya dorong pada jerami ini. Lalu berikutnya, seorang bapak yang sedang menarik gerobak sampah atau gerobak pasir. Nah, bapak ini memberikan gaya pada gerobak pasirnya. Dan yang satunya, seorang bapak yang mendorong gerobak jualannya. Bapak ini memberikan gaya pada gerobak jualan tersebut. Berikutnya kita masih mengingat pengaruh gaya terhadap benda. Ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda, diantaranya yang pertama, seorang anak laki-laki sedang naik sepeda, dia mengayuh sepeda. Apa pengaruh gaya terhadap benda tersebut? Ya, pengaruhnya benda diam menjadi bergerak. Pengaruh benda berikutnya adalah, ini ada sebuah tumpukan plastisin, kemudian dibentuk-bentuk, ditekan-tekan, lalu akan berubah atau menghasilkan karya seperti ini. Apa pengaruh gaya terhadap peristiwa ini? Ya, benar. Pengaruh gaya pada peristiwa ini adalah benda menjadi berubah bentuk. Apa pengaruh gaya yang lain? Ya, ini lihat gambar. Dua orang yang sedang menendang bola bergantian. Ketika yang menggunakan kaos kuning menendang, maka bola bergerak ke arah bapak yang pakai kaos biru. Namun kemudian ditendang, maka bola akan berubah arahnya. Ya. Jadi pengaruh gaya pada peristiwa ini, apa pengaruhnya? Ya, benar. Pengaruhnya adalah benda berubah arah gerak. Kemudian pengaruh gaya yang lain. Lihat seorang pembalap, dia menekan gasnya kencang-kencang, atau yang satunya ini juga mengayuh sepeda secepat-cepatnya, maka pengaruhnya adalah gaya mengubah kecepatan gerak benda. Masih ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda yang lain, ya. Kita tadi sudah mempelajari beberapa hal. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yang lainnya tentang macam-macam gaya. Masih ingat nggak kalian?
akan mengingat kembali jenis-jenis gaya. Perhatikan gambar ini. Ada sekelompok orang yang sedang melakukan kegiatan. Gaya apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, betul. Gaya otot. Masih ingat apa gaya otot itu? Ya, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Kemudian jenis gaya berikutnya apa ya? Nah, nih ada gambar apa nih? Iya, gambar magnet yang menarik paku. Nah, ini gaya apa berarti ya? Betul, gaya magnet. Gaya magnet itu apa? Masih ingat? Ya, gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh magnet. Kemudian berikutnya, masih ingat nih gambar apa? Ya, ini terjadi gaya listrik yang apa ya? Gaya listrik statis, benar ya. Gaya listrik statis adalah gaya yang dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik ya. Nah, ini gaya listrik statis ini hanya bersifat sementara. Berikutnya, oh ini sudah ada gambarnya, sebuah apel yang terjatuh. Tentu kalian juga masih ingat gaya apa yang terjadi dengan peristiwa seperti ini? Betul, gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi adalah ya, gaya tarik yang menyebabkan semua benda di permukaan bumi ini tertarik menuju ke arah bawah. Ya. Masih ada gaya yang lain nggak ya? Oh, masih. Gaya apa dong? Iya, gaya gesek. Lihat kecepatan turunnya benda-benda ini. Sama atau tidak ya? Ya, tidak sama ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, ini gaya gesek. Gaya gesek itu apa? Ya, gaya yang dihasilkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Kemudian besar kecilnya gaya gesek ini dipengaruhi oleh kasar atau halusnya permukaan benda. Iya. Masih ada lagi nggak gaya yang lain? Oh, gaya apa ini ya? Gambarnya seperti ini. Betul, gaya pegas ya. Ya, gaya pegas. Apa yang dimaksud dengan gaya pegas? Ya, gaya yang membuat benda memantul atau terlontar seperti pegas ya. Kemudian dihasilkan oleh benda yang berbahan elastis seperti karet atau pegas nih. Pada ketapel ini berarti karetnya yang elastis. Kemudian pada yang gambar pegas ini pernya atau pegasnya yang elastis ya. Nah, ini jenis-jenis gaya. Nah, karena kita hanya mengulang, sekian dulu ya materi kita hari ini. Oh iya, satu hal lagi, gaya itu dapat diukur ya, besar kecilnya gaya itu dapat diukur dengan sebuah benda yang disebut dinamometer. Seperti ini nih ya. Tuh. Alat pengukur gaya disebut dinamometer ya. Besar kecilnya gaya dapat diukur dengan dinamometer. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, selamat belajar, dan selamat melanjutkan tugas-tugas yang lain. Terima kasih.